Halo nasi padang lovers seluruh tanah air, bagaimana cicilan bulan ini sudah dibayar? Udah doakan semoga segera lunas agar bisa buka cicilan baru lagi ya. Baik, udah yang senantiasa setia menemani kalian, kali ini udah akan membahas sebuah film drama horor yaitu film psikopat yang menegangkan yang berjudul The Chaser. Tayang pada tahun 2008, film ini diangkat dari kisah nyata yaitu tentang pembunuhan berantai asal Korea Selatan. Film ini disutradarai oleh Na Hong Jin. Gimana penasaran? Agar rasa penasaran kalian segera terjawab, tutuplah rapat pintu kamar kalian, matikan kerana air, duduklah dengan nyaman, siapkan tisu, siapkan gelamai, naikkan resleting celana kalian. Selamat menonton dan tambo jeda. Scenes pertama kita melihat seorang Germo bernama Jong Hu, di mana diperankan oleh Kim Yeon Seok, dan anggotanya sedang melaksanakan pekerjaan di tengah padatnya aktivitas kota di malam hari. Bisnisnya saat ini sedang mengalami kerugian dan menanggung hutang yang cukup banyak. Baik, udah akan sedikit menjelaskan, pekerjaan Gerbo ini adalah pekerjaan yang sebenarnya sangat dilarang, yaitu penyedia jasa perempuan hiburan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan tempat dan biaya yang telah disepakati. Pekerjaan ini sangat dilarang karena jelas merendahkan derajat kaum perempuan. Baik, kita lanjut ya. Pada suatu ketika, stok wanita yang ia miliki betul-betul kosong disebabkan karena para wanitanya banyak yang kabur dari pekerjaan ini, bahkan tanpa kabar sama sekali hingga beberapa lamanya. Sebenarnya, Jong Hu itu terus menyelidiki kemana perempuannya pergi, hingga suatu sore ia menemukan mobil wanita terakhir di sebuah gang perumahan orang kaya. Ia beranggapan para wanita itu dijual oleh seseorang. Pekerjaan itu memang sangat rentan dengan tindakan kekerasan pada kaum wanita. Pada suatu malam, ada seorang pelanggan pria membutuhkan jasa perempuan. Saat itu yang tersedia hanya satu, yaitu wanita bernama Mi Jin, di mana diperankan oleh Seo Yong Hee. Tetapi ia dalam kondisi sakit. Karena desakan Jong Hu tersebut, ditambah karena tuntutan ekonomi, ia tetap paksakan bekerja malam itu dan meninggalkan anak perempuannya. Di sini kita melihat Jong Hu cukup teliti. Ia baru menyadari nomor yang memesan wanita tersebut adalah nomor terakhir laki-laki yang memesan beberapa wanita yang tak tahu kabar berita hingga hari ini. Ia sangat mencurigai laki-laki tersebut. Ia berpesan ke Mi Jin agar nanti sampai di rumahnya, pergilah ke kamar mandi, lalu kirimkanlah alamat rumahnya via SMS kepadanya. Baik, di sini udah perlu menambahkan lagi, yaitu si Germo atau Jong Hu ini adalah mantan detektif polisi. Jadi jiwa analisa dan feeling yang masih begitu tajam. Ia begitu penasaran dan ingin menyelidiki hilangnya wanita-wanita yang ia pekerjakan. Ia juga menghubungi teman yang di kepolisian terkait pria yang dicurigai menjual wanita tersebut. Kita melihat Mi Jin di mobilnya. Ia bersama seorang pria muda bernama Yong Min, diperankan oleh Ha Jong Woo. Parasnya begitu datar. Kalian yang menonton di sini akan merasakan hal yang sama dengan Uda. Ya, ada sesuatu yang tersembunyi dari pria ini. Sampai di dalam rumah pria tersebut, Mi Jin minta izin untuk mandi. Lalu di kamar mandi, kita begitu dapat merasakan aura horor dengan ruangan tersebut. Kotor, gelap. Terdapat gantungan pengait besi runcing di shower ruangan itu. Kemudian ia mencoba mengirim pesan ke Jong Hu. Faktanya, pesan yang dikirimnya gagal. Lalu ia periksa ruangan tersebut sambil mencari sinyal. Akhirnya ia menyadari ternyata kamar mandi itu posisinya di bawah tanah, dilapisi tembok beton yang tebal, tidak ada celah di sana. Jong Hu masih was-was menunggu kabar dari wanita tersebut. Ia betul-betul tak ingin kehilangan wanitanya lagi. Ia harus melakukan sesuatu. Kemudian Mi Jin minta izin ke mobilnya untuk mengambil sesuatu di tasnya. Laki-laki itu kembali mengizinkan begitu saja. Ternyata pintu sudah digembok dengan kokohnya. Selang beberapa saat kita melihat wanita tersebut sudah diikat tangan, kaki, dan mulutnya di kamar mandi tersebut. Pria itu hanya menggunakan celana dalam sambil membawa sebuah ransel. Lalu Mi Jin meronta-ronta. Ia memohon agar membiarkan ia hidup karena ia punya anak kecil yang begitu ia sayangi. Ternyata isi ransel yang ia bawa adalah peralatan lengkap pengrajin tukang pahat batu. Bermacam palu dan pahat ada di tas tersebut. Wanita itu terus meronta-ronta. Pria bajingan itu mulai memahat kepala wanita tersebut. Tak kunjung tepat dengan sasaran yang ia inginkan. Lalu ia memukul dengan palu kepala wanita tersebut hingga tidak bergerak. Bodoh, neraka menunggumu, mas. Di luar rumah pria tersebut terdengar sepasang lansia mencari anaknya yang sudah beberapa lama nggak pulang. Lalu lansia itu melihat anjingnya ada di dalam pagar rumah tersebut. Kemudian pria itu mengajak mereka ke dalam dan mengatakan anakmu ada di dalam. Dan tiba-tiba sepasang lansia itu dihabisi dengan palunya. Ande mande, karena dia bajago mah. Jong Hu yang sudah tidak sanggup lagi berdiam diri dan menunggu. Ia terus mencari di sekitaran daerah yang ia tahu
dari pria yang memesan jasa wanita saat menelpon. Lalu pria itu pergi dengan mobilnya Mi-jin. Tiba-tiba secara kebetulan di persimpangan gang sempit, mobilnya bersenggolan dan berpas-pasan dengan Jong-hu. Lalu Jong-hu minta maaf. Dengan jiwa analisa yang masih begitu tajam, ia mencurigai pria itu dan melirik ada bekas becak darah di baju kemejanya. Jong-hu berpura-pura akan memperbaiki bodi mobilnya yang gores dan meminta nomor telepon pria tersebut. Pria itu menolak dan memilih damai dan pergi saja. Macet panjang terjadi di gang itu, lalu Jong-hu berinisiatif menelpon nomor pria yang ia curigai. Berderinglah handphone pria itu di sakunya. Lalu ia kabur dan dikejar oleh Jong-hu tersebut. Ia berhasil mendapatkan. Ia menghajar pria itu, memeriksa kartu pengenalnya dan membawanya ke kantor polisi terdekat. Di sana karena Jong-hu tidak bisa menunjukkan dia itu polisi, dia diborgol dan ia minta bantuan ke teman-teman lamanya. Pria itu diambil keterangan tentang dirinya dan tiba-tiba dengan santuinya ia mengaku benar ia membunuh wanita-wanita yang ia pesan tersebut. Lalu temannya Jong-hu datang ke polsek tersebut ingin membawa pria itu. Lalu mantan atasan Jong-hu memerintahkan membawa pria itu ke kantornya, termasuk Jong-hu yang telah memukuli pria itu. Jong-hu melihat mobil yang dibawa oleh pria itu. Ia menemukan seikat kunci yang begitu banyak. Di sini kita melihat di kamar mandi, Mi-jin yang masih berlumuran darah tiba-tiba memberikan tanda bahwa ia belum mati. Jong-hu punya rencana dengan seikat kunci itu. Ia pergi ke perumahan tempat di mana ia memergoki pria itu. Satu persatu rumah dekat itu ia tanya apakah ia kenal dengan pria yang ia tunjukkan. Ternyata tidak ada yang mengenalnya. Kemudian temannya si botak ia perintahkan mencek rumah di gang itu satu persatu dan dicocokkan dengan seikat kunci yang ia temukan. Lalu si botak tepuk jidat, alamat acaranya go. Di sini kita mengetahui jika Jong-hu menangkap tanpa surat perintah dan tanpa bukti kejahatan apa-apa, maka ia perlu persetujuan jaksa minimal 12 jam. Jika tidak, maka pria itu akan dilepaskan. Kira-kira seperti inilah peraturan di Korea Selatan. Di kantor polisi, pria itu diwawancarai kembali oleh rekannya Jong-hu terkait orang yang ia bunuh. Ia menjelaskan ia membunuh menggunakan pahat dan palu karena ia pernah melihat babi dibunuh seperti itu. Setelah ia bunuh, lalu ia gantung selama 1 hari, baru dipotong dan dikubur. Sebegitu gampangnya ia menjelaskan ke anggota polisi tersebut. Lalu Jong-hu mendapat perintah ke rumah Mi-jin mencari sesuatu untuk dijadikan bahan untuk tes DNA. Apakah sama dengan yang di baju pria itu? Ya kan bisa darah siapa saja di baju pria itu. Nama juga psikopat, kampret. Di rumah perempuan itu ia menjumpai seorang anak perempuan dengan pembawaan yang tenang. Tatapan tajam ia membuat lapor yang direkam saat 2 orang itu terobos paksa pintu rumahnya. Lalu mereka pergi dari tempat itu. Jong-hu tiba-tiba tidak tega melihat anak itu sendirian. Lalu ia membawanya. Kita melihat anak itu begitu teliti, ia dapat menembak rambut ibunya diambil untuk tes DNA oleh polisi. Menurut dia, ibunya sedang tidak bekerja, pastinya ada sesuatu. Karena ia mengetahui Jong-hu lah yang menyuruh ibunya bekerja dalam kondisi sakit. Jong-hu tidak bisa menjawab pertanyaan anak kecil pintar itu, ia bersama Jong-hu mencari ibunya. Di kantor polisi, atasan temannya Jong-hu menegaskan kasus ini harus bisa diselesaikan, kalau tidak bisa, semuanya akan dipecat oleh bos besar. Lalu Jong-hu pergi ke rumah famili dari pria pembunuh itu, menanyakan alamat rumahnya. Faktanya, mereka tidak mengetahuinya. Terakhir, ia ketemu hanya di penjara. Di sana ia melihat anak kecil yang cacat kepalanya, ternyata itu adalah kelakuan si pria itu. Jadi pria ini memang gila, bijingan, nggak ada otak, lutong anjing. Lalu si pria itu diinterogasi oleh atasan polisi itu, malah ia tidak mengaku sama sekali. Tidak cukup bukti untuk pria ini dijadikan tersangka. Besar kemungkinan ia akan dilepaskan jika dalam waktu dekat tidak mendapatkan barang bukti. Jong-hu berinisiatif pergi ke bisnis Genmo yang lain. Dia lebih fokus menyelidiki nomor telepon si pria yang pernah menghubungi pelanggannya. Akhirnya, ia menemukan dan mendapatkan wanita yang pernah ia pakai jasanya. Ia pernah menolak untuk dibawa ke rumah pria itu. Ia menjelaskan, pria itu begitu aneh, barangnya tidak bisa hidup alias impoten. Hari berikutnya ia memesan ia lagi, tapi wanita itu menolak karena ia dikirim foto mutilasi dan darah-darah dan diancam akan dibunuh. Pembicaraan mereka ternyata didengar oleh anak kecil tersebut yang sedang menunggu di mobil. Lalu anak itu menangis sepanjang jalan. Ia ingat dengan ibunya yang sangat ia sayangi. Dan selanjutnya kita melihat Mi-jin begitu kaget melihat mayat berlumuran darah sepasang lansia di dekatnya. Lalu ia memaksakan untuk bergerak dan melakukan sesuatu. Melepas ikatan tali di badannya. Rekannya Jong-hu, botak yang terus-menerus mencoba setiap pintu rumah di gang itu, ternyata ia menemukan pintu yang cocok dengan salah satu kunci. Di sana Jong-hu tidak menemukan apa-apa, hanya rumah kosong. Lalu sebelum ia pergi, ia bertemu dengan seorang pria yang punya rumah tersebut. Lalu dikejar dan dihajarnya. Lalu ia mengaku ia adalah teman pria itu. Pria itu hanya tinggal sementara di sana.
Dan terakhir ia ketemu saat pria itu membawa tas ransel yang berisi peralatan lengkap tukang seni pahat batu. Lalu ia pergi tanpa diketahui kabarnya. Di dinding ruang itu, Jong-ho melihat ada sesuatu yang aneh. Setelah diperiksa lebih dalam, ia begitu terkejut melihat lukisan di balik tempelan kertas dinding kamar tersebut. Lukisan sepotong kaki, tangan, kepala, dan bagian tubuh yang lain. Dan seperti patung di gereja yang disalib berukuran besar. Dan juga ada bekas luka di tubuh itu. Di kantor polisi, pria itu diinterogasi oleh seorang yang paham dengan bermacam kasus. Hasil dari interogasinya, ia menyimpulkan pria itu adalah pria yang impoten, tidak bisa berhubungan. Ia stres lalu menangkap para wanita, lalu memahat kepala wanita tersebut hingga mati. Lalu bersensasi seakan-akan pahat itu adalah kelaminnya. Aduh. Lalu di pembicaraan itu, pria tersebut mengamuk dan marah-marah ke petugas tersebut. Anak kecil itu tiba-tiba keluar dari mobilnya. Ia melihat seperti ibunya masuk ke sebuah gang. Selang beberapa lama, Jong-ho menemukan anak itu tergeletak tak berdaya di pinggir jalan. Lalu Jong-ho dengan tergopoh-gopoh membawa anak itu ke rumah sakit terdekat. Jong-ho betul-betul erosi dan menghajar pria itu. Rekannya di kepolisian itu hanya bisa melihat dan menahan. Ia berharap dengan cara itu pria itu memberikan sebuah keterangan. Alhasil betul ia mendapatkan sebuah alamat rumah. Kita kembali ke Mijin. Ia masih terus berusaha memutus ikatan tali di badannya. Kita melihat rombongan polisi langsung ke TKP berburu informasi, menggali tanah di sekitar rumah itu. Mereka tidak menemukan apapun. Jong-ho melihat sebuah peta di sana. Logikanya tidak mungkin posisi mobil yang ia temukan di gang itu sejauh lokasi TKP saat ini. Jarak itu terlalu jauh. Ia mengusulkan memburu informasi di daerah sekitar mobil yang ia temukan di gang itu lebih masuk akal. Lalu ia kembali berdebat dengan rekannya di tempat itu. Di kantor polisi, si pria itu kembali akan dibawa dengan mobil. Lalu ia dihentikan oleh seorang polisi yang pangkatnya lebih tinggi. Lalu ia marah besar, kenapa bawahannya tidak becus menjalankan tugasnya. Menghajar orang tanpa perintah dan bukti apa-apa. Bos itu memerintahkan melepaskan pria itu dan memecat orang yang memukuli pria itu. Dan selain di TKP masih sibuk mencari barang bukti, Jong-ho ditangkap oleh teman-temannya sendiri. Untuk dibawa ke kantor polisi, dia dibawa oleh sebuah mobil. Di sana ia sengaja memancing emosi rekannya yang menyetir mobil. Lalu mereka bertengkar dan menabrak sebuah pohon. Di situ ia berhasil kabur dan berlari tergopoh-gopoh menuju gang yang ia curigai itu. Dan selain kita melihatkan pria Karambia itu dibebaskan, lalu ia berlahan pulang ke rumahnya. Di belakang pria itu, diam-diam ia diikuti oleh salah seorang detektif perempuan temannya Jong-ho. Sementara Jong-ho terus berlari dengan segala tenaga yang ada. Kita melihat Mijin akhirnya berhasil melepaskan ikatan tali di badannya dan berusaha kabur dari ruangan maut itu. Di belakang rumah itu ia melihat seekor anjing mengais-ngais potongan mayat manusia. Ia begitu takut lalu berlari ke jalanan gang tersebut. Ia pergi ke sebuah warung dan izin menggunakan telepon untuk menghubungi polisi. Lalu ia menelpon Jong-ho tapi tidak ada jawaban karena ia sedang berlari kencang menuju gang tersebut. Di sini kita melihat pria itu kehabisan rokok. Ia mau membeli rokok, ternyata warung itu bersamaan di mana Mijin meminta bantuan menggunakan telepon. Lah kok bisa sama gitu ya? Indomaret sebelah aja kenapa? Ibu-ibu penjaga warung itu masih begitu cemas melihat wanita yang tiba-tiba datang ke warungnya. Secara spontan ia menjelaskan ke pria itu agar hati-hati, sekitar sini ada penjahat. Salah satu korbannya di dalam warungnya sambil menunggu polisi. Kemudian pria itu langsung tidak menyukai kondisi tersebut. Lalu pria itu menanyakan sebuah palu. Ibu-ibu penjaga warung itu dengan polosnya mencarikan dan menyerahkan sebuah palu kepadanya. Pria itu perlahan menutup pintu, berdalih agar aman dari penjahat. Kemudian menghabisi penjaga kedai itu dan masuk ke dalam ruang kedai tersebut. Lalu ia melihat Mijin yang sudah kehabisan tenaga, tidak bisa banyak bergerak, ia hanya bisa menangis. Di sini saya sudah bisa menebak polisi perempuan yang mengikuti dari belakang si pria itu akan datang dan menyelamatkan si wanita yang tak berdaya ini. Dan ternyata saya salah. Faktanya si pria ini dengan bebas melanjutkan niatnya terhadap wanita yang tak berdaya itu. Ia membunuhnya dengan sadis, cairan merah muncrat kemana-mana. Aduh, kok begini sih ceritanya tuh? Rekan-rekan Jong-ho, polisi itu betul-betul merasa bodoh di tengah situasi yang begitu kacau. Menyesali membiarkan pria psikopat itu lepas. Malam hari di tengah ia masih begitu terpukul atas kematian Mijin, ia kembali ke warung itu. Ia tidak pernah berhenti untuk menyelidiki kasus itu. Ruangan warung itu masih dipenuhi dengan ceceran darah. Ia memeriksa pesan suara di teleponnya. Ada kalimat, Mijin minta tolong jemput dia ke sana. Ia mengatakan ia berhenti di pekerjaannya. Ia begitu takut kalau pekerjaan seperti ini terus. Jong-ho melihat jendela besi belakang warung itu penyok. Artinya Mijin sudah berusaha kabur saat pria itu berbincang dengan ibu-ibu penjaga warung. Tapi ia tak sanggup lagi. Dari jendela besi yang sudah penyok itu, Jong-ho melamun. Dari sana lalu ia melihat ada lampu salib dari kejauhan.
ia melihat seorang pakai payung seolah-olah itu adalah pria pembunuh itu menuju ke gereja tersebut. Ia terus mencoba mencari sesuatu di gang perumahan itu menuju ke gereja tersebut. Dan selanjutnya di sini kita melihat si pria itu sedang bersantai sambil menonton TV dan di akuariumnya terdapat kepala wanita dan ternyata itu adalah kepala jasadnya Mijin. Gila lu. Lalu di belakang rumahnya ia mengubur mayat sepasang lansia yang ia bunuh tempo hari. Tak lupa sekalian ia membunuh anjing di rumahnya itu dan menguburnya sekalian. Tepat di depan patung Yesus di gereja itu, ia memperhatikan dalam-dalam semua bagian tubuh patung itu lukanya secara langsung mirip dengan gambar yang ada di kamar rumah temannya tempo hari. Ada kemiripan. Ia menemui pengurus gereja dan menunjukkan kartu pengenal pria itu. Dan ternyata ia mengenal pria itu. Ia membantu menyumbang pembangunan gereja tersebut dan membuatkan patung tepat di depan gerbang tersebut. Ia begitu baik dan berbakat. Lalu ia memberikan alamat rumah pria itu. Si pria itu sedang di rumahnya. Ia berpakaian rapi hendak pergi ke gereja. Ia dipergoki oleh Jong-Hu di depan rumahnya. Ia diseret ke dalam rumah itu dan terjadilah baku hantam. Di sana mereka saling mengalahkan hingga kedua orang itu kehabisan tenaga hingga di titik Jong-Hu tidak berdaya lagi. Hampir dihabisi, ia berhasil memukul kepala pria itu menggunakan palu dan tumbang. Posisi yang sudah tak berdaya itu, ia ingin melumatkan kepala pria itu dengan palu tersebut. Saking erosinya, ia telah membunuh secara sadis wanitanya dan meninggalkan anak kecil yang begitu menyayangi ibunya. Sebelum ia melakukan pembalasan itu, polisi pun datang menghentikan. Malam itu juga polisi membongkar dan mengangkat mayat-mayat yang dikubur di belakang rumah besar itu satu persatu. Di akhir film, Jong-Hu sedang menemani gadis perempuan itu di sebuah ruangan yang rumah sakit. Dan film pun tamat. Wow. Ini adalah sebuah film yang berasal dari Korea Selatan, di mana film ini diangkat dari kisah nyata, yaitu tentang seorang pria pembunuh berantai di mana sadis dan cukup menguras emosi. Laki-laki ini begitu bebas melakukan hal-hal yang membuat kita tidak tenang ya dari awal sampai akhir film. Baik, sampai di sini dulu pembahasan film dari Uda. Jangan lupa makan nasi padang dan tambu ceda.